Alhamdulillahilladzi anjala sakinatan ala mu'minin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati dan kita sama banggakan Kakanda Dr. Haji Ali Tahir Prasong, yang kita hormati Dr. Andus Haji Malik Usman MSI, yang saya hormati para penanggap, yang saya hormati para orang tua suku Pitokai yang sempat hadir pada malam hari ini, baik langsung maupun tidak langsung. Yang saya hormati para simpatisan yang telah sama-sama bersama kita mengikuti acara pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama perkenankanlah saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, saya juga mengapresiasi kepada penggagas yang telah merencanakan acara halal bihalal pada malam hari ini. Walaupun dalam kondisi COVID-19, maka kita tidak bisa melaksanakan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya adalah salah satu penanggap yang diberi amanah untuk menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh kedua pembicara tadi, yaitu Kakanda Dr. Haji Ali Tahir Prasong dengan Opo Malik Usman, dengan judul Peradaban Lamakera Pasca COVID-19, Ikhtiar Kolektif Mempererat Ukhuwah Membangun Peradaban. Hadirin sekalian berbahagia, saya tidak bertanya, hanya saya kembali mengangkat apa yang disampaikan oleh Kak Ali Tahir tadi, kaitan dengan bagaimana persiapan kita membangun Lamakera ke depan. Hadirin sekalian saya hormati, berbicara tentang peradaban itu tidak terlepas dari sumber daya sendiri. Tanpa sumber daya, peradaban tidak bisa kita wujudkan. Lamakera di mana tempat kita lahir, Lamakera di mana kita tempat dibesarkan, Lamakera di mana kita diterpa untuk melanjutkan pendidikan dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi. Itu memiliki dua potensi besar. Ingat, Lamakera memiliki dua potensi besar, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Saudara-saudara sekalian saya hormati, di mana provinsi yang tidak ada generasi Lamakera? Di mana kabupaten yang tidak ada generasi Lamakera? Di mana instansi yang tidak ada generasi Lamakera? Dan di bidang apa yang tidak ada generasi Lamakera? Kalau kita mau teliti, seluruh daerah, provinsi, instansi, seluruhnya terdapat putra-putri Lamakera yang berada di dalam dan memiliki disiplin ilmu yang luar biasa. Belum lagi sumber daya alam kita. Ikan paus itu tidak ada daerah lain yang bisa tangkap kecuali Lamarara dan Lamakera. Ikan pari pun demikian, apalagi memancing, pukat dan sebagainya. Dua potensi ini yang kita kelola dengan baik. Bisa saja Lamakera akan datang, bisa membuka pasar ikan, lelang ikan secara pusat di Lamakera atau Kadaran Tuka. Kalau ini sumber daya alam ini yang kita kelola dengan baik. Kembali ke sumber daya manusia, luar biasa Lamakera punya sumber daya manusia itu. Nah inilah yang mari kita pupuk. Apa yang disampaikan oleh Kak Ali tadi itu harus tersambut dengan baik. Dan sekarang ini kita harus memulai. Kita harus memulai melakukan itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum atau bangsa, tetapi kaum itu, bangsa itu yang merubah dirinya sendiri dan kampung halamannya. Kita mau berkembang, kita mau jadi Lamakera sebagai bangsa, Lamakera peradaban. Kita harap orang lain datang bangun, itu nonsens. Tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Anak Lamakera yang membangun Lamakera itu dengan memanfaatkan dua potensi ini, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Hadirin yang saya hormati, berbicara tentang sumber daya alam, membangun peradaban ke depan. Mari kita lihat
sejarah perkembangan Lama Kera. Pada masa kolonial Belanda seperti tadi disampaikan oleh Oku Malik Usman dengan pahlawan Mukin, bahwa Lama Kera itu adalah pusat pendidikan Islam yang pertama kali. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa? Bukti menunjukkan bahwa semua putra daerah yang ada di Tanah Werang, Lamawai, Horowura, bahkan Adunara, Wewi, di Lembata, Kedang, dan Alor, semuanya itu mengirim putra-putrinya menuntut ilmu di Lama Kera. Yang dibawa kendali Yayasan Terbiatul Islamiyah dengan 3 pilar, yaitu pendidikan berkarakter, dakwah Islamiyah, dan penanaman akidah. Ini sumber pendidikan Islam Lama Kera yang pertama kali di NTT, seperti tadi disampaikan oleh Pak Pelawan itu. Nah. Yang kedua, kita harus lihat sekarang, kondisi sekarang. Kak Ali Tahir sudah mulai membangun Masjid Baitul Megah, menegerikan Madrasah Ibtidaiyah, MTS negeri, sekarang membangun MAN 2. Dan rencana lagi kita akan membangun laboratorium itu. 2 periode ini, masa lalu dan masa sekarang ini kita padukan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan kepada kita semua, ketika Menteri Agama datang di Lama Kera menyerahkan SK penegrian itu, panitia persiapan penjemputan oleh Kanwil Agama rapat untuk persiapan itu. Di dalam rapat itu ada sebagian mempertanyakan, kenapa Menteri Agama harus ke Lama Kera menyerahkan SK penegrian itu? Apa kelebihan Lama Kera? Apa sih Lama Kera itu? Kenapa bukan di Kabupaten Flores Timur? Kenapa bukan di Kupang? Pada waktu itu salah seorang peserta rapat berdiri menyampaikan, mohon maaf kalau saya salah untuk menjawab pertanyaan Bapak-Bapak sekalian. Kenapa Menteri Agama harus hadir dalam Lama Kera menyerahkan SK penegrian madrasah seluruh NTT? Jawaban dia pertama dikatakan bahwa pusat pengembangan Islam, pendidikan Islam di pertama kali NTT ada di Lama Kera. Dengan ditandai tadi beberapa kabupaten daerah yang sebut tadi itu. Yang kedua, kantor agama Provinsi NTT pertama kali itu dibangun di Lama Kera. Baru kemudian pindah ke ND. Kemudian yang ketiga berpindah di Kupang. Kantor Kementerian Agama dibangun pada waktu itu. Ya. Kemudian yang ketiga jawaban dia, kehadiran Menteri Agama di Lama Kera itu bukan diundang oleh gubernur, bukan datangkan oleh bupati, tetapi putra daerah Lama Kera yang berkiprah di tingkat nasional, yaitu Bapak Dr. Haji Ali Tahir Prastung sebagai Ketua Komisi 8 waktu itu. Ya. Jadi kita jangan menganggap remeh itu Lama Kera, karena awal mula perkembangan pendidikan Islam dan dakwah itu adalah dari Lama Kera, baru menyebar ke seluruh kabupaten Turusan ke Kupang. Oleh karena itu, sudah saatnya sekarang ini dengan 2 potensi tadi itu, mari kita ulur rembu bagaimana menciptakan situasi dan kondisi, membuat program dalam rangka mewujudkan apa-apa yang dikatakan oleh Pak Ali Tahir tadi itu. Tapi dengan syarat, tinggalkan isme, suku isme, golongan, feudalisme. Tetapi yang terpenting adalah keteladanan. Tutur kata, sikap itu perlu dijaga. Hebatnya Anda bagaimana kalau sikap dan tingkah laku tidak benar, jangan harap peradaban itu terwujud. Innamal mu'minuna ikhwah, ila akhir ayat. Mari kita bersatu. Ukhuwah tadi itu kita bisa lakukan, kita bisa bentuk untuk mewujudkan peradaban. Hubungan kita antara kita tidak bagus, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah kulkiyah, kalau tidak bagus hubungan kita, jangan harap peradaban Lama Kera yang diciptakan oleh Ali Tahir terwujud. Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya sempat saya sampaikan. Lebih dan kurang maafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.